Shalom, perkenalkan nama saya Ersindi Rismawarni Saragi dengan NIM 210101206 dari grup E semester 4. Adapun tugas saya ini untuk memenuhi mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Panskerio Naibaho MKop. Adapun pembahasan yang saya kali ini yaitu mengenai membangun kolaborasi dalam pembelajaran model cooperative learning. Beberapa poin yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. 1. Pengertian cooperative learning. 2. Prinsip cooperative learning. 3. Keuntungan cooperative learning. 4. Jenis-jenis cooperative learning. 5. Implementasi cooperative learning. Dan yang terakhir kesimpulan. Kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian cooperative learning. Apa sih yang dimaksud dengan cooperative learning? Cooperative learning adalah sebuah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan. Dalam model ini, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan tugas. Adapun tujuan dari cooperative learning adalah untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah siswa. Poin yang kedua yaitu mengenai prinsip cooperative learning. Terdapat 5 prinsip dasar dalam cooperative learning, yaitu 1. Saling ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab individual. 3. Interaksi personal. 4. Keterampilan sosial. Dan yang kelima, refleksi kelompok. Yang pertama yaitu saling ketergantungan positif mengacu pada kebutuhan setiap anggota kelompok untuk saling membantu dan bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, tanggung jawab individual mengharuskan setiap anggota kelompok untuk bertanggung jawab atas kontribusinya dalam kelompok. Yang ketiga, interaksi personal mengacu pada pentingnya hubungan sosial antara anggota kelompok. Yang keempat, keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, refleksi kelompok mengharuskan kelompok untuk mengevaluasi kinerja mereka dan melakukan perbaikan di masa depan. Poin yang ketiga yaitu keuntungan cooperative learning. Apa sih sebenarnya keuntungan dalam cooperative learning ini? Seperti meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi siswa, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan siswa, serta mengurangi tingkat kecemasan dan stres siswa. Selain itu, cooperative learning juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti rasa percaya diri, empati, toleransi, dan pengendalian diri. Baiklah, kita akan memasuki poin yang keempat, yaitu jenis-jenis cooperative learning. Ada 5 cooperative learning. 1. Jigsaw adalah metode di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian tertentu dari tugas atau materi yang dipelajari. 2. Numbered heads together adalah metode di mana setiap anggota kelompok memiliki nomor dan harus bekerja sama untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Yang ketiga, think fair share adalah metode di mana siswa berdiskusi dengan pasangan mereka sebelum berbagi jawaban dengan kelompok mereka. Yang keempat, round table adalah metode di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas topik tertentu dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir ada student teams assessment division adalah metode di mana siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang saling bersaing untuk mencapai tujuan tertentu. Kita akan memasuki poin yang kelima, yaitu implementasi cooperative learning. Untuk mengimplementasikan cooperative learning dalam pembelajaran, guru perlu memilih tugas atau masalah yang sesuai dengan materi yang dipelajari dan dapat diselesaikan oleh kelompok kecil. Selain itu, guru juga perlu memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan tugas
dan memonitor kemajuan kelompok secara aktif. Guru juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada kelompok dan individu untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Selain itu, guru juga perlu memfasilitasi interaksi antara kelompok dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan kinerja mereka dan memberikan umpan balik satu sama lain. Baiklah, selesai sudah poin-poin yang sudah saya bahas. Kita akan memasuki kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu cooperative learning adalah sebuah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan. Terdapat 5 prinsip dasar dalam cooperative learning, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keterampilan sosial, dan refleksi kelompok. Cooperative learning memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi sosial, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, serta mengurangi tingkat kecemasan dan stres siswa. Untuk mengimplementasikan cooperative learning dalam pembelajaran, guru perlu memilih tugas atau masalah yang sesuai dengan materi yang dipelajari dan dapat diselesaikan oleh kelompok kecil. Sekianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.